Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Imam Safi di acara ngobrol santai sambil ngopi. Tapi kopinya lagi-lagi belum datang, dipesan lama sekali ini. Kopinya jadi kaktus nih. Oh, jadi kaktus. Saya kedatangan tamu, teman saya, anak muda ini, namanya Mas Brian Ervanda atau sering disebut Kapten Brian. Ya, apa kabar Kapten Brian? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, beliau ini muda, tapi jangan dianggap mudanya aja, tapi bisnisnya nih luar biasa. Beliau yang punya Kapten Hub. Ya, betul. Kapten Hub itu apa, Mas Brian? Langsung nih. Mantap. Basa-basi. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, terserah kamu mau nontonnya kapan gitu ya. Salam kenal, nama saya Brian Ervanda Putra, tapi biasanya orang-orang manggilnya Kapten Brian gitu. Kapten Hub ini kita bilangnya adalah social media consultant. Gitu. Social media consultant. Yes, social media consultant. Jadi apa tuh kerjaannya kalau ngomongin social media consultant? Oke, bedanya kita dengan yang lain gitu ya. Sebenarnya kita mirip agensi, Mas. Gitu. Kita seperti kita bikinin konten dan sebagainya gitu kan. Tetapi di tempat Kapten Hub itu kita pembuatan konten itu dengan berdasarkan data. Jadi kita nggak cuma asumsi, menurutku ini bagus, menurutku ini jelek dan sebagainya. No, kayak gitu. Tetapi kita lihat nih konten yang disukai market seperti apa, kita resetting dulu. Kita basicnya sebenarnya data science. Kemudian hasil itu nanti baru itu dijadikan sebuah konten. Seperti itu. Seperti itu. Terus kalau ngomongin konten, sebenarnya digarap konten apa aja sih? Wah, macam-macam. Alhamdulillah kebetulan beberapa klien kita itu ada yang dia punya bisnis gitu kan, personal branding juga ada, kemudian dari corporate itu ada juga, kemudian dari BUMDes itu bisa juga seperti itu. Jadi memang fokusnya adalah ke sosial media, khususnya Instagram. Sosial media khususnya Instagram. Betul, sosial media khususnya. Oke, berarti jago di Instagram marketing ini. Nanti kita korek nih. Gimana sih sebetulnya cara menggunakan atau memanfaatkan Instagram untuk memasarkan produk? Ya, bolehlah nanti Mas Brian bisa, Kapten Brian bisa bercerita sedikit banyak gimana sih sebetulnya Instagram itu bisa efektif digunakan. Tapi ya balik lagi kalau teman-teman, wah Mas aku sudah ngerjain Instagram, sudah pakai Instagram, sudah bikin konten dengan materi dan teori yang teman-teman pelajari, tapi nggak bisa-bisa juga Kapten Selling itu dulu dulu bisnisnya Kapten Selling soalnya. Ya. Kapten Hub berarti bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan itu. Yes, sangat bisa, Mas. Jadi sebenarnya kita awalnya cerita sedikit ya, awalnya Kapten Hub ini itu tuh ada karena pandemi gitu. Jadi kita baru jalan ini bulan ketiga. Jadi kita baru launch itu di Oktober 2020. Itu tetapi kita sudah riset itu dari awal tahun 2020. Jadi awal ketika pandemi ada, itu akhirnya kan orang-orang pada bilang ke saya nih, Mas Brian tolongin dong onlinein bisnis saya kayak gitu kan. Banyak yang ngechat kayak gitu. Padahal sebenarnya saya sudah mengatakan itu ke beberapa UKM gitu ya, terutama teman-teman yang punya bisnis itu udah jauh-jauh hari berapa tahun yang lalu gitu ya, kita udah sama Mas Imam juga udah ayo Bu gendang online gitu kan. Tapi gara-gara pandemi akhirnya udah kelabaan dan semua itu bisnis jadi online sekarang. Nah pertanyaannya adalah begini, waktu itu kita mikirnya ketika semua bisnis online berarti kan persaingannya semakin besar. Betul. Nah kemudian pertanyaannya adalah bagaimana biar kita itu bisa menang di persaingan itu. Betul. Salah satunya apa? Kita buat konten yang sesuai dengan market seperti itu. Nah kita nggak ngakalin tuh, biasanya kalau kita Instagram marketing atau apapun ya itu kita ngakalin mesin gitu kan. Algoritmanya berubah, akhirnya berubah lagi kayak gitu kan. Tetapi kita nggak, karena kita ini mainnya di konten. Basicnya konten seperti itu. Jadi mau algoritma berubah gimana pun, kalau konten kita udah ngangenin buat audiens kita, itu mau dimanapun algoritma kayak apa juga tetap, kita juga basic konten tetap akan menang ya. Betul gitu. Kita juga dicari seperti itu. Bahkan sampai sedetilnya kemarin ada UKM baru. Jadi dia punya minuman seger gitu. Ketika kita tanya, kamu udah punya ide belum? Menurutku kayak gini-gini Mas. Oke, kita tanya, kompetitormu siapa? Ini boleh sebut merek nggak ya? Boleh ya. Kompetitormu siapa? Pocari Sweat. Dia bilang kayak gitu. Pocari Sweat, oke bisa. Akhirnya apa? Di Instagramnya Pocari Sweat itu kita ambil semua datanya, kita bedah, akhirnya kita ketahuan tuh dia postingnya jam berapa, kemudian konten yang disukai seperti apa, bahkan bentuknya video, foto atau tipografi, terus warnanya seperti apa dan sebagainya kita bisa kasih masukan di sana. Dan itu luar biasa seperti itu.
Nah, gitu. Memang dari sanalah pada akhirnya konten itu akan bekerja gitu. Betul, ya konten akan jalan sendiri. Betul, gitu. betul. Terus Kapten Brian. Yes. Berapa sih sebetulnya tarifnya UKM untuk pakai jasanya Kapten Hub ini? Ya, jadi kalau tarifnya kita bilangnya gini Mas. Paket yang paling murah nih kita ada setara dengan UMR. Setara dengan UMR. Ya, setara dengan UMR. Atau berapa itu? Sebulan. Sebulan. Ya, sebulan. Jadi misalnya nih teman-teman atau para penonton semua ini mau hire orang. Kan minimal UMR ya. Betul. Harusnya UMR gitu kan. Nah, ketika UMR mungkin di Jogja misalnya 2,1 sekian ya. Nah, di tempat kita itu sudah bisa mendapatkan 6 orang dengan hanya membayar 1 UMR. Yang pertama adalah data research. Ya kan penting nih kalau di bisnis itu harus ada data research. Kemudian ada fotografer. Jadi gini, konten yang bagus itu nggak semua tentang desain grafis. Nggak semua fotografi, nggak semua video. Betul. Tetapi kita all in. Jadi ternyata sebulan itu harus misalnya 15 foto, 5 yang desain grafis, 5 yang video misalnya seperti itu. Akhirnya apa? Kita ada fotografer sendiri, videografer sendiri, desain grafis sendiri, gitu kan. Kemudian admin posting sudah ada juga di tempat kita, kemudian content planner sudah ada juga, sama yaitu data research seperti itu. Bahkan yang kita bisa sampai ke optimasinya seperti itu di beberapa paket yang lain. Menarik, dengan UMR itu teman-teman kalau di total nih dari jumlah konten sebulan total ada berapa konten yang dikasih? Ada yang sekitar 15-an, ada yang 30, ada yang 60, tergantung paketnya. Jenisnya Pak atau paketnya. Yes, betul. I see. Tapi setidaknya minimal 1 kali sehari itu ada konten. Ada konten. Yes. Menarik. Nah, itu tadi paketannya dari Kapten Hub nih. Nah, kita sekarang mau ngulik. Sebetulnya gimana sih cara yang optimal memasarkan produk lewat Instagram? Karena basicnya Mas Kapten Brian itu bergerak di sana nih. Ya. Kita kulik aja sekalian. Siap, oke. Bisa kasih Kapten Brian. Harusnya teman-teman UKM itu kalau pakai Instagram untuk masarin produk, dia baiknya gimana sih? Oke, baik. Terima kasih. Nah, tadi ada yang lupa Mas. Apa itu? Tadi dari sisi visual ya, dari konten fotonya. Nah, di kita ini juga bisa sambil sama captionnya. Biasanya orang ini udah ada fotonya, tapi captionnya apa ya? Nggak tahu gitu kan. Nah, kita bikinin caption juga. Iya. Dan itu caption itu juga hasil data research. Jadi headline-nya apa, body-nya apa, closing-nya seperti apa, hashtag yang harus dipakai itu apa, dan sebagainya kita sampai ke situ. Gitu. Nah, ketika teman-teman UKM atau pemilik usaha yang sedang berjalan gitu ya, atau baru mau mulai gitu kan, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya belum ada budget untuk pakai agensi atau konsultan, yang pertama harus apapun kontennya posting aja dulu. Apapun kontennya posting aja. Betul, ya. Karena salah satu cara untuk kita bisa dikenal itu adalah setiap hari posting. Mau jelek banget foto niki nggak apa-apa. Yang penting posting dulu, ya kan? Yang penting eksis dulu. Yang penting eksis dulu. Betul. Jadi orang tahu ya. Bahkan ini saya pakai jam tangan ini adalah hasil kerjaan teman-teman dari Kulon Progo, gitu ya. Saya nemu ini di Instagram. Yang terakhir posting tahun 2018. Terakhir posting tahun 2018, saya closingnya itu 2021. Ya, jadi saya beli ini baru 2021 dan saya dapat itu di postingan Instagram tahun 2018. Yang mungkin waktu itu dia mikir berhenti posting karena wah ra ono sing tuku. Jenuh dan sebagainya. Ternyata saya nemu di situ dan ini bagus banget. Ini waterproof dan bisa custom gitu. Ini pas bisa custom dan sebagainya. Itu kan keren banget gitu loh. Ini bahkan di belakangnya sini pun ditulis juga mana nih? Ini yang Made in Kulon Progo. Betul, CK. Made in Kulon Progo. Wah, ini luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman para UKM atau pemilik usaha yang baru mulai gitu wes pede wae. Yang penting posting istiqomah gitu kan. Nggak tahu pembeli itu akan datang kapan gitu ya. Yang penting posting dulu. Itu yang pertama. Kita nggak usah mikir tentang posting terbaik itu jam berapa ya kayak gitu. Yang penting dijepret upload gitu aja. Terus berikutnya? Kalau udah seperti itu ya nanti kan istilahnya kalau wong Jawa ki apa ilmu titen. Nah, engko niteni ternyata foto yang paling banyak di likes itu yang mana gitu kan. Orang itu ngechat jam berapa dan sebagainya. Nah, ilmu titen itu sebenarnya yang kita pakai di Kapten Hub. Gitu. Kita niteni tapi dengan
data dari kompetitor dan itu legal ya, yang kita lakuin legal ya. Jadi kita nggak ada hack-hackan, nggak ada apa dan sebagainya. Nah, udah kalau memang kita bisa ilmu T10, ya nanti kelama-kelamaan akan tahu oh orang itu paling suka adalah foto yang seperti ini atau video yang seperti ini, kemudian captionnya seperti ini dan sebagainya. Nah, udah bikin konten yang serupa juga seperti itu, diulang lagi seperti itu. Barulah sebenarnya dulu saya pengalaman Kapten saya itu mendapatkan pola yang seperti Kapten Hub ini itu setelah 800 posting. Setelah 800 buset, wah. Jadi setelah 800 posting kita baru tahu oh ini formula yang terbaik. Nah, alhamdulillah di Kapten Hub ini kita nggak usah melewati 800 posting ini, tapi kita udah bisa resetin dan testimoni dari beberapa teman-teman itu beberapa klien ya, itu 7 kali post dari tim kita aja itu sudah bisa di explore Instagram sama di top hashtag. Wow. Gitu. Bahkan ada yang awalnya baru foto followersnya masih sedikit lah, cuma seberapa ratus dalam satu minggu, bisa naik 200 dalam satu minggu. Dan 200 ini adalah followers aktif dan memang dia asli. Kita nggak ada sama sekali ngakalin gimana itu nggak ada. Seperti itu. Itu pencapaian luar biasa, tapi kita dari tim memang ini bisa lebih aktif lagi seperti itu, dan nggak tahu ternyata di DM dan di WA itu yang ngechat juga banyak. Wah, itu kan saya ditunggu ya. Betul. Balik lagi kalau nanti udah ekspor sendiri nggak bisa, tetap nggak optimal ya pasrahin aja ke Kapten Hub gitu ya. Budgetnya juga nggak mahal gitu. Ya. Nah, terus Kapten Brian, ngomongin soal Instagram itu kan butuh yang namanya optimasi. Nah, salah satunya optimasi itu kan dengan hashtag tuh. Betul. Nah, gimana tuh caranya Kapten Hub bisa riset hashtag? Oke, nah kita ada pengelompokan hashtag gitu ya. Tergantung ketika klien itu followersnya memang misalnya nih sudah di atas 10.000 atau 50.000 ke atas dan sebagainya, itu dengan hashtag tertentu kayak gitu. Tetapi secara umum dulu ya Mas. Nanti mungkin teman-teman sebenarnya kita ada alatnya juga untuk kita punya cara untuk menentukan akun ini bagusnya hashtagnya ini seperti itu. Itu ada kita. Nah, tetapi untuk teman-teman umumnya gitu ya, paling gampang adalah lihat kompetitor atau misalnya nih hashtag jam tangan kayu misalnya kayak ini ya. Hashtag jam tangan kayu, kemudian kita search di sana gitu kan. Nah, kita lihat aja top postnya gitu ya. Top post dari akun-akun itu. Nah, nanti dengan hashtag, kan pasti mereka di akun-akun itu ada hashtag-hashtag banyak. Nah, itu bisa di-copy aja, jadiin hashtag kita. Karena itu sudah komposisi hashtag yang terbaik untuk akunnya si kompetitor ya. Ya, betul. Tetapi untuk awalan kita itu bisa dipakai. Ya, dari nggak mikir ya jadinya. Betul. Ya, kalau kita kan biasanya kalau pemula atau yang baru mau mulai gitu ya, teman-teman itu iki piye mumet akhirnya ya wes rebahan wae rasa apa-apa gitu ya. Betul. Ya, akhirnya apa ya udah kayak gitu. Itu tips simpelnya gitu. Kemudian kalau secara lebih spesifik lagi kita bagi jadi 3. Kan maksimal 30 hashtag ya Mas. Nah, kita jadi 3, ada 10 yang pertama itu sesuai dengan produk kita itu apa. Misalnya mie ayam Yogyakarta, mie ayam enak Yogyakarta atau apa kayak gitu-gitu. Nah, itu yang sesuai. Kemudian 10 yang kedua itu yang berkaitan dengan itu tetapi lebih luas lagi. Kuliner Jogja dan sebagainya gitu-gitu, atau akun-akun kuliner itu bisa di-KI hashtag di situ ya. Kemudian yang terakhir nah itu baru misalnya Yogyakarta atau apa. Nah, ini yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Betul. Oke. Gitu. Terus kalau untuk akun-akun yang kecil nih, ada nggak efeknya ketika mereka ini pakai hashtag yang jumlah postnya itu gede gitu? Oke, nah biasanya untuk akun kecil misalnya gitu ya, pakai hashtag yang memang kecil aja dulu, biar kita bisa jadi top post atau kita naik dulu di hashtag kecil ini, nanti lama-kelamaan kita akan naik kayak gitu. Bayangin aja misalnya ya kayak kita semut karo gajah gitu ya. Betul. Kayak gitu. Nek semut mau jadi kayak gajah ya wis raiso gitu kan. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus mastiin bahwasannya ketika akun itu ada di level tertentu, misalnya di bawah 1.000 ya nyari yang hashtag yang memang tidak terlalu gede. Ramai. Nah, gitu. Kalau ngomongin angka sampai berapa sih sebetulnya Mas Udin? Ada ini nggak rekomend nggak teman-teman ini? Tergantung ya Mas, tergantung akunnya sekarang. Tergantung akun itu ada di posisi mana seperti itu. Kayak misalnya akun di bawah 1.000 gitu ya. Anggap aja di bawah 1.000 lah. Ya, anggap teman-teman baru berapa ratus gitu ya. Nah, itu memang
bikin aja hashtag yang sangat spesifik. Kayak gitu. Jadi misalnya mie ayam Kota Baru, misalnya kayak gitu. Kalau di Jogja kan ada kayak gitu. Terus habis itu mie ayam enak Jogja. Nah, bikin hashtag yang mungkin range-nya itu sekitar 10 ribuan lah. Sekitar 10 ribuan. Ya, yang menggunakan hashtag itu. Ini ya, apa maksudnya? Pengguna hashtag itu. Jumlah postnya. Ya, jumlah postnya. I see. Kayak gitu. Itu ada sih hitung-hitungannya sih seperti itu. Mau tahu lebih banyak? Pantengin Instagramnya Captain Hub gitu ya. Kayaknya saya kulik sedikit, ada beberapa tips juga di sana ya. Di Instagram Captain Hub. Tentang ini juga Instagram juga atau? Ya, jadi postingan di Instagram kita itu kita membedah akun-akun yang besar. Kita liatin bahwa mereka itu posting jam berapa, kemudian dan sebagainya. Silahkan yang mau gratisan pun juga silahkan, di sana sudah ada. Itu bahkan kemarin sempat kita bedah punya Deddy Corbuzier, Ivan Gunawan, kan sempat cekcok antar billboard tuh ya. Nah, itu kita bedah di sana. Kemudian kita bandingin Pizza Hut dengan satu lagi saya lupa, KFC sama ini dan sebagainya gitu. Akun-akun besar itu possible untuk teman-teman bisa pakai seperti itu. Kalau teman-teman punya kompetitor yang lebih spesifik lagi, sebenarnya nanti bisa request aja ke kita, nanti bisa kita bantu untuk kita jadiin konten di Instagram. Teman-teman bisa pakai insight-nya, tapi ya cuma sebatas itu gitu kan. Tetapi bisa lebih detail lagi, ya nanti bisa daftar di Captain Hub aja seperti itu. Nanti pokoknya bagi penonton yang ada di sini ada special prize, ngomong dari anaknya Mas Imam ya. Gitu ya. Habis nonton video dari Satu Asa ya, gitu, dari Satu Asa langsung dikasih rate khusus sama Kapten Brian. Sama satu lagi sebenarnya Mas, kalau teman-teman pengen belajar banyak tentang digital marketing, kita ada program sebenarnya di Telegram, namanya adalah Selam Digital. Nah, Selam Digital ini Mas Imam juga ada join di situ. Kayak hashtag tadi dan sebagainya itu yang terbaik gimana. Mungkin kalau video ini kan terbatas waktu ya teman-teman. Nah, kita akan lebih banyak ngobrol di sana, dan saya akan jawili beberapa mastah gitu ya, beberapa para ahli di bidang digital marketing untuk join sharing di sana. Jadi di grup Selam Digital ini memang wadah untuk kita belajar tentang digital marketing. Selam Digital itu sebenarnya ada artinya Senin malam. Ya. Senin malam, ya selam kan, Senin malam digital. Jadi nanti ke depan pengennya kita ada kayak semacam kelas Zoom, atau memang kalau offline ya kita bisa offline. Kita bahas tentang digital marketing. Jargon kita adalah ngobrol digital marketing sampai basah. Sampai basah. Nah, kan gimana cara daftarnya, cara gabungnya di channel Telegram, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Kapten Brian, sekarang berapa timnya? Alhamdulillah kita baru 8 Mas. Baru 8? Ya, baru 8. Kita lagi oprek lagi untuk beberapa posisi. Dan jadi sebenarnya ini baru banget. Bisa dibilang bisnis baru gitu ya. Tetapi alhamdulillah kita bisa, karena memang ini sebenarnya solusi banget gitu ya. Mungkin Mas Imam juga tahu beberapa pengusaha yang memang paham bahwa data itu penting. Ini solusi gitu. Beberapa klien kita, saya nggak usah menyebutkan ya, karena itu mungkin privacy teman-teman klien saya. Tetapi ada restoran yang besar, Mas Imam tadi kita ngobrol juga tahu restoran ini apa. Kemudian ada yang jualan properti di Bali, Pulau Bali, kita kerjain juga sosial medianya. Kemudian ada tempat pijat juga dari Jawa Timur, itu juga kita kerjain. Dan startup digital juga ada seperti itu. Sampai ya mebel dan sebagainya juga ada. Pokoknya sangat lengkap lah, dan bisnis besar memang biasanya yang memang dia sudah paham bahwa data itu sangat penting, seperti itu. Ngomongin soal data nih, memang data balik lagi ke kita ketika ngelakuin sesuatu, ngambil keputusan itu pasti basic data ya. Betul. Nah, bagi teman-teman pelaku usaha nih, kalau ya mau pengen dapat data riset kecil-kecilan gitu, apa sih harus dikerjain kira-kira Kapten Brian? Oke, kalau cara nih ngambil data ya? Oke, kalau ngambil data yang pertama kali sebenarnya adalah yaitu tadi ilmu titen, gitu ya. Kalau ilmu titen, caranya gimana? Biasanya kalau pengusaha baru itu menganggap kompetitor itu musuh, betul, gitu ya. Betul. Jadi malah diblok, malah rasa dianu dan sebagainya. Bagi kita enggak. Kompetitor atau akun yang besar itu sebenarnya mentor kita. Mereka sudah riset, mereka sudah melakukan sedemikian rupa sehingga mereka punya formula yang terbaik untuk kapan posting, apa yang harus posting dan sebagainya. Nah, kita ikutin itu. Gitu. Jadi kalau misalnya cara ini manual gimana Mas? Ketika misalnya akun A ini akun besar ini posting, dicatat
hari ini dia posting jam sekian. Ya, konten tentang ini, captionnya seperti ini dan sebagainya. Oke, wah itu udah. Nah itu kan butuh waktu juga ya memproses itu semua, kayak gitu. Tetapi kalau di tempat kita bisa lakukan itu bahkan sampai hari ini tadi saya dapat laporan ada satu akun itu yang udah sekitar 5.000 posting. Itu kita juga ambil data semua 5.000 itu. Gitu, dan kita bisa sampai report ke klien itu efektif sebenarnya sekitar 7 sampai 10 hari kerja. Gitu hasil data reportnya. Bahkan ada yang sampai sekitar 100 sekian halaman itu isinya data semua. Wow. Gitu. Jadi kayak kitab gitu, wes kalah lah. Skripsi saya juga nggak setebel itu sebenarnya gitu ya. Nah, itu. Jadi teman-teman niteni itu gitu ya. Kemudian yang harus dilakukan apa? Kompetitor itu diikutin aja gitu ya. Jadi dia melakukan apa kita lakukan juga. Dia lakukan apa kita lakukan apa gitu kan. Bahkan mungkin ketika ada likers dari kompetitor atau yang komen-komen di kompetitor, kita juga ikut nge-like, kita ikut komen. Gitu malahan bagi saya. Jadi kita harus nge-like, kita komen, kemudian nanti mungkin ya followersnya mereka itu kita followin kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau disimpulin bahwasanya kompetitor ini ya sebetulnya apa ya aku bilang ilmu atau strategi yang sebetulnya kita tidak perlu pusing-pusing harus trial ya. Yes. Apalagi kalau itu adalah komputer yang memang sudah sukses di jalurnya. Betul. Tinggal kita ikutin aja ya. Betul. Karena kita tidak perlu explore lagi, kita tidak perlu trial lagi, dan yang itu sebetulnya membutuhkan effort yang tinggi. Yes, betul banget. Jadi kita biasanya bilangnya gini, Mas. Penyakitnya kita dalam pembuatan konten atau apapun itu adalah asumsi. Yes, itu sangat-sangat bahaya gitu ya. Menurutku ini apik gitu. Tapi menurut market gimana? Bahkan saya dulu waktu sebelum seperti ini gitu ya, saya tuh ngotot nek menurutku apik iki ya mesti apik. Tapi setelah tim ngerjain menurutku ini bagus, setelah dipraktekin malah jelek. I see. Ya, tetapi setelah tim bikin dan itu jelek menurut saya, tapi itu di boost itu laris malahan. Dan karena itu memang permintaan pasar. Betul. Jadi yang poin kunci di sini itu adalah bagus itu menurut siapa? Menurut market atau menurut kita ownernya. Owner itu belum tentu ngerti marketnya. Ya syukur-syukur menurut market juga bagus dan menurut kita juga bagus. Ya syukur-syukur. Itu dia. Betul. Tapi kalau pun betul, juga nggak masalah kan. Betul. Yang penting marketnya yang penting, bukan kitanya. Gitu. Betul. Jadi market puas, kita kan cuannya yang ngalir gitu kan. Betul. Nah bahayanya sebenarnya gini Mas. Banyak pengusaha juga itu yang belum tahu marketnya itu sebenarnya siapa. Yeah. Itu. Sedangkan kalau ngomongin dunia digital, market itu harus spesifik. Gitu. Jadi sebelum kita ngomongin tentang konten lalala macam-macam, kita ngomongin dulu tentang siapa dulu yang mau kita sasar, kayak gitu. Paling gampang contoh misalnya, kalau saya jualan coklat, kira-kira marketnya cowok apa cewek Mas? Kalau asumsi saya asumsi biasa nih, nek sing doyan coklat siapa? Perempuan. Tetapi ada case ini real. Coach saya di Bandung, dia jualan coklat. Ternyata marketnya dia selama ini yang banyak beli itu adalah yang laki-laki. Oh, itu. Kenapa? Karena laki-laki buat hadiah. Betul. Yang cewek itu banyak yang ngechat. Tapi orang tuku-tuku. Jadi mau pengen gitu. Pengen ya gratisan. Kak ini harganya berapa dan sebagainya gitu kan. Baru nanti kalau udah ngechat ngomongin Mas iki apik gitu ya. Mas iki enak gitu. Nek cowoknya peka kan beliin ya. Nek cowok era peka ya akhirnya cuma nanya doang. Nah, itu terjadi. Kayak gitu. Itu sangat terjadi. Jadi kita harus tentuin dulu market kita itu siapa. Ketika market kita sudah jelas, market itu sopo sih gitu. Sing tuku gitu loh. Bukan usernya. Kalau kita ngomongin marketing, market itu buyer atau yang beli gitu. Entah itu penggunanya siapa itu kita nggak ngomong ketika marketing ya. Nah akhirnya ketika itu ketemu gitu, nah di mana mereka berkumpul? Nah itu dia kuncinya. Misalnya saya jualan hijab gitu kan. Ketika dari tadi saya ngomong kompetitor itu sebenarnya bukan real kompetitor apple to apple, tapi lebih kepada akun mana yang itu tuh tempat ngumpulnya market Anda gitu. Jadi misalnya saya jualan hijab gitu kan, pasti kan uhti gitu kan yang ini. Nah kemana? Apa yang harus kita riset? Ngumpulnya kemana gitu? Uhti ini ngumpulnya di mana? Misalnya di akun Ustadz Yusuf Mansur, misalnya Ustadz Arifin Islam dan sebagainya gitu. Jadi
kita harus cari tahu bahwa ikan kita siapa atau market kita siapa, mereka ngumpulnya di mana. Nah, itulah yang akan kita buat untuk riset sebenarnya. Gitu. Menarik sekali obrolan hari ini ya. Wah, aja kalau diterusin nih panjang sekali dan sebetulnya materi sangat berat gitu. Bagiku juga berat ya gini ngebahas ini. Mungkin next time Kapten Brian kita ngobrolin yang lebih inilah, yang lebih ringan-ringan tapi yang lebih detail tentang apa sih yang harus dikerjain para teman-teman pelaku UKM. Tapi basically saya sepakat sekali di dunia saat ini gitu ya, ngomongin media sosial itu konten adalah kunci utamanya. Ada yang bilang konten is the king gitu ya. Memang iya. Basic apalagi ngomongin sosial media kuncinya ada di konten. Terus cara membuat konten tadi Kapten Brian sudah ngasih banyak hal, tetapi secara prinsip teman-teman bisanya sekarang kerjain apa, kerjain dulu aja. Yang penting eksis dan eksis dulu. Soal nanti pastinya teman-teman akan belajar gimana cara bikin strategi yang benar. Tapi kalau memang teman-teman itu butuhnya cepet, ya nggak usah pusing-pusing, keluarin budget, kontak Kapten Brian, langsung ditangani sama timnya. Betul. Kontaknya di mana, berapa nanti saya taruh di kolom deskripsi. Oke, Kapten Brian, terima kasih banyak atas obrolan berbobot hari ini. Semoga nggak terlalu berat ya bahasanya. Semoga nggak terlalu berat. Amin. Sukses selalu buat Kapten Brian. Terima kasih. Teman-teman, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Muhammad Syafi'i. Bye-bye. Thank you.